Oke, halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang kembali di kelas Coding Night. Hari ini pertemuan yang ke-9 ya, teman-teman ya. Nah, di pertemuan 9 ini kita mulai masuk ke dalam Scratch Junior, teman-teman. Tapi tadi sepertinya Faza sama Amar punya problem yang sama nih ya. Tadi Faza nggak bisa diinstal dan Amar juga ya, nggak bisa diinstal juga. Nggak apa-apa, tenang aja teman-teman. Kakak bakal bantu, insya Allah. Semampu kakak ya teman-teman ya. Jadi kalau yang bisa kakak bantu itu dari sistem ya, mungkin kakak cek apakah ada kesalahan di Windows atau di sistemnya. Nah, tapi kalau misalnya problemnya ada di sisi hardware, kakak nggak bisa bantu teman-teman. Karena hardware berarti yang problem device-nya gitu ya. Oke, tapi sebelum kakak bantuin, teman-teman mungkin kakak coba jelasin dulu ya teman-teman ya. Hari ini kita pengenalan aja kok. Kita hari ini pengenalan aja. Habis itu nanti teman-teman tinggal kerjain game yang ada di website. Nah, untuk hands on atau prakteknya kita akan mulai di pertemuan minggu depan teman-teman. Gitu. Jadi memang hari ini eh, di kelas lain pun kakak biasanya troubleshoot ya. Jadi kalau misalnya ada yang punya masalah di device-nya, kakak bakal bantu gitu. Oke. Sekarang kakak share screen terlebih dahulu ya tentang Scratch-nya. Jadi kita akan mengenal Scratch dari awal teman-teman. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Oke teman-teman. Nah di sini teman-teman sudah masuk ke dalam Scratch. Nantinya teman-teman kalau udah masuk ke dalam Scratch akan melihat tampilan seperti ini. Nah ini adalah project-project yang pernah kakak buat nih bareng teman-teman lainnya dari kelas lain teman-teman. Jadi ini project yang kakak buat bareng kelas lain. Nantinya teman-teman juga bisa mengerjakan project teman-teman sendiri gitu. Nah, setelah kelas ini misalnya nanti berhasil install, teman-teman juga bisa langsung praktek. Jadi bisa explore sendiri ya dari scratch-nya. Nah, baru mulai minggu depan kita mulai masuk ke materi scratch-nya gitu ya. Oke. Hari ini kita akan perkenalan aja teman-teman tentang beberapa tombol yang ada di Scratch. Nah, sisanya nanti kita akan belajar pelan-pelan seiring bertambahnya materi ya. Jadi kakak akan jelasin yang penting-penting aja dulu di dalam Scratch. Nah, untuk membuat project, teman-teman harus klik tombol plus yang ada di pojok kiri atas ini. Ya, kalau kita klik tombol plus di pojok kiri atas, nanti kita akan masuk ke dalam project baru. Gitu. Jadi jika sudah masuk ke dalam project baru, nanti teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Di awal nanti teman-teman akan melihat sebuah karakter ya, namanya tick. Ada karakter namanya tick. Nah, di dalam Scratch, karakter itu disebutnya bukan karakter teman-teman, tapi disebut sprite. Ya, karakter itu kakak sebut sebagai sprite. Seperti nama minuman ya, kayak nama minuman nih, minuman bersoda tuh ada namanya mereknya Sprite. Nah, karakter di Scratch juga sebutannya sama, yaitu Sprite gitu. Kenapa disebut Sprite atau apa yang membedakan Sprite dengan karakter lainnya? Yang membedakan Sprite dengan karakter lainnya adalah jika Sprite itu adalah sebuah karakter yang bisa kita berikan program atau kita berikan perintah, teman-teman. Gitu. Itu yang membedakan Sprite dengan karakter lainnya. Kalau karakter yang tidak bisa diberikan perintah, ya kita sebutnya karakter aja. Tapi kalau karakter yang bisa diprogram atau bisa diperintah, itu disebut sebagai sprite. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman ditanya, sprite itu apa? Sprite itu adalah karakter yang bisa kita program atau bisa kita berikan perintah. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini, paham tentang sprite atau karakter? Paham. Oke, Amar paham? Paham ya, Amar juga ya. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman. Nah, di sini kakak mau ngenalin
bagian yang kiri dulu ya. Yang kanan nanti kakak akan kenalkan seiring berjalannya bertambahnya materi. Kita fokus ke bagian kiri terlebih dahulu. Nah, di kiri ini ada tombol teman-teman. Ini adalah tombol sprite. Nah, yang di tengah ini adalah sprite-nya, gitu ya. Ini adalah tampilan dari sprite-nya. Sedangkan yang di kiri ini adalah tombolnya, gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan sprite baru. Caranya adalah dengan menekan tombol plus yang ada di sini, pojok kiri ini. Ada tombol plus, kalau kakak klik, nanti akan masuk ke dalam tab sprite. Nah, dalam tab sprite ini, kita bisa pilih berbagai macam sprite yang kita inginkan, ya. Ada dari hewan-hewanan juga ada, orang-orangan, ada anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek ada gitu ya. Bayi juga ada gitu. Astaga. Terus ada orang yang naik kendaraan nih, ada yang naik sepeda, naik mobil, naik pesawat, naik kapal gitu ya. Ada yang menyelam, astronot, orang Eskimo gitu ya. Terus ada tumbuh-tumbuhan juga ada. Nah, ini semuanya bisa kita berikan perintah, teman-teman. Ada bintang, ada benda langit ya, ada bumi, planet-planet gitu ya. Terus ada bangunan-bangunan juga, ada kastil, ada igloo gitu ya. Ada rumah, ada gedung, ada toko, banyak sekali teman-teman. Nah, Astaga. ini semuanya bisa kita pakai dan bisa kita berikan perintah, Astronot teman-teman. sama seperti Selain itu, selain kita bisa memakai sprite yang ini, yang sudah disediakan, kita juga bisa membuat sprite baru, teman-teman. Ya, caranya adalah dengan klik tombol yang kuas ini. Nah, kita di sini bisa bikin sprite baru. Tapi mohon maaf ya, kakak tidak bisa gambar. Kakak nggak bisa gambar. Jadi misalnya kita bikin orang ini aja nih, stickman. Bikin stickman, ini ya. Nah, terus kita pencet tombol centang yang di atas, pojok kanan atas. Nah, nanti akan ada tuh sprite baru, sprite stickman. Gitu ya. Ini kenapa nggak bisa diklik? Nah, bisa. Gitu. Jadi kita juga bisa ngegambar sendiri nih, teman-teman yang hobinya ngegambar, teman-teman bisa bikin sprite sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Jadi sprite-nya ini bisa kita gambar sesuai dengan keinginan kita sendiri-sendiri. Terus bisa dikasih nama ya, ini kan karakter nih. Kita hapus aja. Misalnya Stickman, gitu ya. Nah, nanti dia namanya Stickman, gitu. Terus kita bisa hapus. Karakter yang udah kita buat juga bisa kita hapus. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang setelah kita belajar nambahin sprite baru dan juga membuat sprite baru, teman-teman di sini juga bisa tambahin background ya atau backdrop. Background sama backdrop sama aja ya. Tapi kakak lebih senang sebutnya background. Nah, background itu apa? Ada yang tahu nggak background itu apa? Ada yang tahu background itu apa? Ada gak? Apa yo background? Ada yang tahu? Background itu latar tempat ya, teman-teman ya, latar tempat. Jadi teman-teman bisa menambahkan latar tempat. Di sini kan masih putih aja nih, nggak ada tempatnya. Kita bisa menambahkan latar tempat atau background dengan klik tombol yang gambar lukisan yang di atas ini nih. Kalau teman-teman lihat di sini ada tombol yang gambar lukisan. Kalau kakak klik, nanti akan masuk ke tab background, gitu ya. Di sini ada banyak sekali background yang bisa kita pilih. Selain itu, kita juga bisa bikin background juga. Di sini bisa kita gambar, gitu ya. Nah, tapi kakak mau pilih backgroundnya misalnya yang ini deh, yang di hutan, gitu ya. Nah, jadi di sini ada stickman dan juga ada tick. Nama sprite-nya adalah tick, gitu. Nah, sekarang kakak mau ajarin teman-teman gimana caranya menghapus
sprite-nya. Ada dua cara teman-teman, cara menghapus sprite. Oke, sorry, tadi sepertinya internet kakak ya. Kakak share screen ulang. Oke, jadi ada dua cara menghapus sprite teman-teman. Cara pertama adalah teman-teman bisa menghapus lewat tombol sprite. Di sini ada tombolnya ya. Di kiri ini adalah tombol sprite. Nah, jadi kita bisa ganti-ganti nih. Tombolnya bisa ke tombol tick atau ke tombol sprite stickman. Gitu. Nah, cara pertama adalah lewat tombolnya. Tombolnya kita klik yang lama, gitu ya. Terus kita pencet tombol X yang warna merah. Kalau tombolnya ini udah goyang-goyang gini. Kalau kakak pencet X warna merahnya, nanti sprite-nya akan terhapus. Gitu. Cara kedua adalah teman-teman bisa klik sprite-nya. Kalau diklik yang lama, nanti akan sprite-nya goyang-goyang. Terus muncul tombol X. Nah, kalau udah muncul tombol X warna merah, kita bisa hapus. Gitu. Kita pencet aja, nanti sprite-nya kehapus. Gitu. Sekarang kakak tambahin lagi deh. Misalnya kuda aja. Gitu ya. Nah, kuda ini adalah sprite ya teman-teman ya. Dan background ini adalah background. Latar tempat ini adalah background. Gitu. Nah, sprite itu tadi adalah karakter yang bisa diperintah. Jadi kita bisa memberikan perintah kepada karakter kuda tersebut gitu. Nah, perintah-perintahnya itu banyak teman-teman. Mulai dari tombol yang warna kuning. Nah, tombol yang warna kuning ini adalah tombol event ya. Tombol event atau mudahnya ya, kakak biasanya menyebutnya adalah tombol start gitu ya. Tombol event itu adalah tombol start. Biasanya kalau di game Kesatria, program itu atau perintah itu akan berjalan atau bisa dijalankan jika kita pencet tombol start, ya kan? Nah, di Scratch juga kita butuh tombol start, teman-teman. Di sini ada 5 tombol start yang berbeda. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam jenis event atau tombol start. Nah, tapi tombol start yang basic, yang paling mudah itu adalah tombol bendera hijau. Nah, tombol bendera hijau ini adalah tombol bendera hijau yang di atas ini, teman-teman. Nah, tombol bendera hijau ini adalah tombol start di Scratch ya. Tapi tombol bendera hijau ini tidak akan aktif jika kita tidak menaruh perintah bendera hijau ke dalam blok memori. Blok memori itu yang bawah sini ya. Ke dalam blok memori gitu ya. Kita tidak akan bisa mengaktifkan bendera hijau ini, tombol bendera hijau di atas sebagai tombol start jika perintah bendera hijaunya tidak kita taruh di dalam blok memori. Nah, jika sudah kita aktifkan, baru nih kita bisa tambahin perintah-perintah lain. Misalnya, kudanya akan belok ke kanan, ya. Misalnya belok ke kanannya 10 langkah, gitu. Kalau kakak pencet bendera hijau yang di atas, nah kudanya akan bergerak ke kanan sebanyak 10 langkah. Gitu, teman-teman. Tuh, gitu ya. Terus, selain ke kanan, juga ada ke kiri, ke atas, ke bawah. Dan ada tombol-tombol yang lainnya. Gitu, teman-teman. Halo, Atar. Ini Atar kan? Halo. Oke, kita lanjut aja ya, teman-teman ya. Nah, di tombol biru itu adalah tombol move ya, atau tombol gerakan, teman-teman. Di sini kita bisa menggunakan berbagai macam gerakan untuk sprite-nya, gitu. Habis itu kita lanjut ke tombol warna ungu. Nah, tombol warna ungu ini banyak ya. Ada perintah say, ada perintah grow, perintah shrink, perintah preset size, hide, dan show. Nah, nanti kita akan belajar masing-masing dari tombol-tombol ini, teman-teman. Nanti ya, setelah masuk materinya. Kakak sekarang hanya nunjukin aja dulu. Terus di sini ada perintah sound ya, ada dua tombol. Jadi tombol pertama adalah tombol pop, play pop, dan tombol kedua adalah tombol rekam suara ya. Jadi kita bisa merekam suara, teman-teman.
Terus di tombol warna orange, di sini ada tombol wait, tombol stop, tombol set speed, dan juga tombol repeat. Nah, kita udah pernah belajar repeat kan ya? Kita pernah pakai repeat di game Kesatria. Nah, di sini juga ada repeat lagi, teman-teman. Nantinya kita akan belajar tentang repeat. Terus terakhir nih di tombol warna merah, ada tombol N dan ada tombol repeat forever. Nah, nanti kita akan belajar tombol repeat forever dan juga tombol N di materi-materi selanjutnya. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Atar baru datang ya. Kakak jelasin ulang sedikit. Ya, Kak. Jadi, Ya, Kak. Iya, iya, iya. perhatikan dulu ya, Atar ya. Ya, Kak, Jadi, liatin. Dengerin dulu. Kayak Isang ngomong. jadi di sini yang ingin kakak jelaskan selain perintah-perintah ya, perintah-perintah itu akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Hari ini hanya perkenalan dulu aja ya, Atar ya. Nah, ada dua yang paling penting. Yang pertama adalah karakter, yang kedua adalah background. Karakter di Scratch itu disebutnya sebagai sprite ya. Karakter itu sprite. Apa yang membedakan karakter dan sprite? Kalau karakter itu ya karakter biasa, tapi kalau sprite adalah karakter yang bisa kita program. Jadi kalau karakternya bisa kita berikan perintah seperti ini, bisa kita program ya. Ketika pencet bendera hijau, karakternya akan bergerak ke kanan sebanyak 10 langkah. Nah, itu kan perintah atau program ya. Maka karakternya kita sebut sebagai sprite gitu. Nah, di sini juga ada karakter lain nih, ada kupu-kupu, ada tumbuhan, ada pohon, ada rumah gitu ya. Ada gunung. Nah, mereka semua karakter biasa. Kenapa? Karena tidak bisa kita perintah. Jadi yang bisa kita perintah itu hanya sprite saja. Cara nambahin sprite gimana? Caranya klik tombol plus yang ada di kiri. Kalau diklik nanti Atar bisa pilih banyak karakter gitu. Kalau tambahin background, caranya klik tombol tombol lukisan yang di atas. Nah, tombol lukisan yang di atas ini ada banyak background gitu ya. Nanti bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Oh, nih. Lukisan sama ini. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Oh, jelas ya? Jelas, Kak. Sudah jelas ya? Amar, Faza, sudah jelas? Iya. Kalau karakter pakai tombol ini ya. Ah, Kalau yang lain pakai tombol mana? sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, sekarang teman-teman kerjakan game yang ada di website Algorithmic. Sebentar kakak buka dulu. Kakak jelasin dulu ya sebelum teman-teman nantinya ngerjain. Oke, kakak share screen. Sebentar masih loading. Kelihatan? Kelihatan ya Ya, teman-teman? kelihatan. Ya, kenceng tuh. Kelihatan nggak? Oke. Nah, nanti teman-teman silakan kerjakan nomor 12 ya. Teman-teman nanti silakan sorry, nomor 9. Nomor 9. Nah, di sini ada 4 soal, di nomor 9 ada 4 soal. Soal pertama teman-teman harus menghubungkan. Di sini ada dua gambar ya. Ada gambar latar tempat dan ada gambar karakter. Nah, latar tempat tadi disebutnya apa teman-teman? Ada tempat disebutnya tadi. Split. Split. Salah. Latar tempat disebutnya apa tadi? Kalau Latar karakter tempat adalah background. background, betul. Background. Kalau Jadi teman-teman karakter nanti klik aja itu. lingkaran yang ada di sebelah gambar ini, diklik. Nanti diklik sekali aja, nanti teman-teman arahin ke tulisan background ya. Terus arahin ke lingkarannya. Gitu. Kalau karakter yang bisa diprogram disebutnya apa? Sprite, betul. Sebutnya sprite. Karakter yang bisa diprogram adalah sprite. Nah, kalau udah nanti pencet aja tombol centang yang warna hijau yang ada di atas kanan ini. Terus kalau udah betul semua,
Teman-teman bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, terus di sini kita harus mengatur sesuai urutan nih. Di sini ada 4 gambar atau 4 adegan ya. Ada 4 adegan. Nah, teman-teman lihat kira-kira adegan pertama yang mana, kedua yang mana, ketiga yang mana, keempat yang mana. Nah, kalau kakak lihat, pertama tuh yang ini, kesatrianya masih diem aja. Di Terus sini. tembok esnya juga masih ada nih. Ini yang pertama. Terus yang kedua, ini kesatrianya mulai mengayunkan pedangnya ya. Tapi temboknya belum hancur nih. Temboknya belum hancur gitu. Nah, yang ketiga, ini pedangnya sudah mulai dipukul ke tembok dan temboknya baru hancur nih. Terlihat ada puing-puing esnya ya yang berterbangan. Nah, baru adegan terakhir, kesatria sudah mulai bergerak atau jalan ke kotak selanjutnya. Gitu. Nah, di sini ada tulisan attempt ya. Attempt itu artinya percobaan. Teman-teman hanya bisa salah sekali, teman-teman. Jadi, teman-teman punya kesempatan jawabnya 2 kali. Jadi, kalau udah jawab 2 kali dan masih salah, nantinya akan ada jawaban yang muncul di bawah. Kakak contohin deh, misalnya gini, ini salah ya, salah sekali, terus kakak pencet lagi, sekali lagi, nah salah 2 kali, gitu ya. Kalau salah 2 kali, nanti teman-teman akan ada tulisan ini, correct solution. Nah, di sini akan dikasih tahu jawaban yang benar tuh yang mana, gitu teman-teman, sesuai urutannya. Nah, oke, sekarang kita lanjut aja soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, di sini kita disuruh mengumpulkan sesuai contoh-contoh yang ada di bawah sini. Di sini ada beberapa sprite ya. Nah, ada beberapa sprite, tinggal kita susun aja teman-teman. Sesuai dengan contoh yang di atas. Misalnya, ini ada sprite kucing. Kucing ada di jembatan, kita taruh ke jembatan. Terus ada kapal, kapalnya ada di laut. Kita taruh di laut. Terus ada bunga. Nah, bunganya ada di pasir. Kita taruh di pasir gitu ya. Terus ada bintang lagi di sebelahnya. Dan terakhir ada bintang jatuh di atas kucing gitu ya. Kalau udah, pencet tombol centang hijau. Terus soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 sama seperti yang tadi teman-teman. Kita disuruh taruh sprite apa yang dibutuhkan pada setiap scene. Nah, di sini kan ada beberapa adegan ya. Ada beberapa adegan atau scene. Nah, teman-teman tinggal cek di sini ada sprite apa aja. Nah, misalnya scene pertama nih ada sprite kucing, kapal, dan bulan. Jadi kita taruh aja kucing, kapal. Nah, bulan ternyata bukan sprite ya. Bulan ternyata bukan sprite karena di sini tidak ada. Jadi sudah cukup. Jadi cukup kucing dan kapal aja. Terus di sini sekarang ada beruang, kucing, dan kapal. Jadi kita masukin beruang, kucing, dan Cing. kapal. Nah, terus kita ke yang terakhir deh. Nah, terakhir ini paling rame. Ada penyelam, ada ikan, ada kuda laut, kucing, ada ikan lagi, ada kepiting gitu ya. Kita tinggal masukin aja. Ada ikan warna kuning, ikan warna hijau, ada kepiting, ada kuda laut, dan ada penyelam. Nah, di sini kan kelihatannya kotaknya penuh ya. Tapi kalau teman-teman taruh, nah dia bisa melebar ke bawah, teman-teman. Gitu. Ada lagi nggak yang belum di sini? Oh, kucing. Kucing ya. Kucing belum tuh. Ada Diem. di dalam air ya. Gitu. Nah, yang ketiga juga sama. Nanti teman-teman tinggal masukin aja. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Sudah paham? Gak ada. Paham. Oke, kalau sudah paham, sekarang silakan dibuka website Algorithmics-nya sambil di-share screen. Dikerjakan nomor 9, teman-teman. Jangan saja. Nggak baik seperti itu. Yes, saja, yes. Udah, stop dulu. Ayo. Ya saja. Berarti ya. Oh no. Back. Mana sih? Dek. Mana sih? Rambutnya.
Ya, Dek. Ya, Dek. Mana yang background, mana yang Saya gedenya gimana ya? Yes, yes, yes. Ini aku tahu kerjanya. Saya sini dah. Nah, gini gedainya. Iya. Bisa di share screen atau Dah. Ini cara masuknya juga. Dah. Ini. mungkin Dah bisa nih. share screen dulu nanti ku bantuin bukain atau Udah nih. Share screen dulu. ya share Proses. screen dulu. Ke sini. Kayak biasa. Enggak. Iya, Teh Firdaus. Oke, nomor 9 ya Atar ya. 9 tas. Wajar sih. Salah namanya. Enggak bisa. Bisa, sabar. Enggak, namanya mau kayak gini enggak. Gak bisa, bisa diganti, bisa. Dah, udah ini aja kerja itu. Kerjain. Ini kecilin dulu, tak. Nah, ini kamu di. ini nggak gitu, Dek. Ini di sini nggak. Kak Hisam tadi kalau udah klik bener, terus cara berikutnya klik angka 2 ya? Iya, atau panah yang di kanan juga bisa. Oh, oke. Udah panah kanan. Gambar ke atas. Ini bintang yang tunggu. Yang ini
Itu dulu nggak apa-apa. Oke. Oh, kan tadi. Ya, ini tapi harus dikerjakan. Ya. Oh, bawah. Nah, ini Hmm. Ini lagi kecil ini. tahu. Ini mana? Udah, udah. Oke. Udah. Oke, mantap. Udah pada selesai nih kayaknya nih. Aku udah selesai. Kita tunggu Faza ya, teman-teman ya. Tunggu sebentar. Ya, udah selesai. Aduh, udah jangan diotak-atik. Enggak, ini ganti atas nggak bisa ya. Oh, itu udah atas. Dah, Udah. dah, Mama sholat dulu ya. Hmm. Iya, keluar ya. Udah rapi. Enggak ada. Ada. Belum selesai, belum selesai. Kita mesti nunggu yang lain. Terus nanti kita selesai kita kerjain yang itu yang baru kita dengar. Nah, bukain dong. Baik Mama bukain aja nggak ada ya. Tunggu anu ini Ya, mandi ya, apa salah tidak ya? Mampu. Mandi ya. Ya kan dari mandi tarung di kan gak bergetar gak enak aja. Aku rasa dhewe enak ya, Mas. Sangat enak.
Oke, Faza udah 2 percobaan ya. Nah, di situ Faza kurang ikan yang warna kuning. Ikan yang warna kuning belum ditaruh tuh. Tapi karena udah 2 percobaan, jadi nggak bisa ditambahin lagi tuh Faza. Oke, kita balik ke Zoom dulu ya teman-teman ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Nah, Oke. Kalau nggak ada, kita foto-foto dulu ya teman-teman ya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. eh Atar udah install Scratch-nya belum, Atar?